Pemirsa sana, saat kita mendengar telaga besar dan luas, kita menjadi terbayang Danau Toba. Luasnya mencapai sekitar 1000 km persegi. Lokasinya indah dan cocok untuk berwisata. Tapi tahukah Anda, Nabi kita Muhammad SAW mempunyai telaga yang sangat besar dan luas, jauh lebih besar dari Danau Toba. Keindahan Danau Toba yang begitu populer di tanah air tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan danau milik Nabi SAW. Bahkan jika dibandingkan dengan danau terbesar di dunia sekalipun, hanya saja lokasinya hingga kini masih misterius. Namun begitu, Nabi SAW menjanjikan kelak kita akan diperkenankan mendatangi danau itu, bukan untuk berwisata, menikmati keindahannya, tapi lebih dari itu, untuk menikmati segarnya air yang tersedia di telaga Nabi SAW. Ajaibnya, bila kita meneguk airnya, siapapun tak akan merasa haus selamanya. Air dalam telaga ini begitu istimewa. Nabi sendiri yang mengabarkan pada kita, telaga miliknya itu airnya lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu yang dicampur susu, lebih harum daripada minyak kasturi. Air itu berasal dari sungai Al-Kautsar di surga yang dialirkan melalui 2 buah talang yang terbuat dari emas dan dari perak. Ukuran dan bentuknya pun sangat besar dan sempurna, berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi-sisinya sama. Sejauh 1 bulan perjalanan dengan onta yang jika dihitung menghasilkan angka sekitar 1500 km. Sudut-sudutnya juga sama. Panjang sisi-sisi telaga Nabi sama dengan jarak antara Mekah ke Baitul Maqdis yang ternyata juga sekitar 1500 km. Dalam keterangan yang lain lagi, Nabi menyebutkan bahwa panjang sisi telaga Nabi SAW itu adalah sama dengan jarak antara Madinah dan Oman yang kira-kira juga 1500 km. Dalam keterangan lain lagi disebutkan bahwa sisi telaga itu sepanjang jarak antara kota Aden di Yaman dengan Ailah di ujung utara Laut Merah. Nabi SAW bersabda, "Telagaku panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Sudut pojoknya sama, airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih wangi daripada misk. Bejana-bejananya seperti bintang di langit. Siapa yang minum sekali tidak akan haus selamanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika dihitung berarti luas telaga Nabi SAW ini mencapai lebih dari 2 juta meter persegi. Lalu, di manakah letak telaga Nabi SAW yang sangat istimewa ini? Tentu bukan di bumi kita ini, bukan pula di galaksi lain, tapi seperti yang disebut Nabi SAW, telaganya berada di padang mahsyar. Anda bisa bayangkan kondisi di padang mahsyar. Berdasarkan keterangan Nabi SAW, lokasinya seperti hamparan yang datar, tak ada tempat yang tinggi atau lebih rendah. Benar-benar hamparan yang sama, berwarna putih. Tempat dikumpulkannya seluruh umat manusia pada hari kiamat nanti. Di tempat itu, matahari didekatkan hingga 1 mil di atas kepala, sehingga manusia bercucuran keringat, hingga keringat itu membanjiri tubuhnya sesuai amalannya di dunia. Bahkan hingga menenggelamkan seseorang hingga mulutnya. Situasi panas terik luar biasa yang tentu saja semua orang akan merasakan kehausan yang amat sangat. Maka seteguk air menjadi idaman semua orang. Di tempat seperti inilah telaga Nabi itu berada. Tentu saja sangat menggiurkan bagi semua orang. Nabi menyebutnya dengan istilah haud atau telaga. Di telaga Nabi ini akan disediakan bejana-bejana dan cangkir-cangkir surga yang jumlah dan keindahannya seperti bintang-bintang di langit. Selain itu juga ceret-ceret dari emas dan perak, sejumlah bintang di langit. Rasulullah bersabda, tampak di telaga itu ceret-ceret dari emas dan perak, sejumlah bintang di langit. Hadis riwayat Muslim. Haud atau telaga Nabi SAW ini hanya diperuntukkan khusus untuk umatnya. Kelak Nabi Muhammad SAW akan datang terlebih dahulu untuk menunggu umatnya di telaga Haud. Beliau menghalangi orang-orang yang bukan umatnya untuk mendekati telaganya. Rasulullah SAW mengabarkan dalam sabdanya, "Telagaku panjangnya lebih jauh daripada jarak antara Ailah dan Aden. Artinya lebih putih dari salju.
lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Sungguh gayungnya lebih banyak daripada jumlah bintang. Aku menghalangi orang-orang selain umatku untuk mendekati telagaku, sebagaimana seseorang menghalangi onta orang lain untuk mendekat ke wadah airnya. Saat mendengar kabar ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda mengenaliku di hari itu?" Nabi SAW menjawab, "Iya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya. Kalian mendatangiku dalam keadaan putih di wajah dan tangan kaki, karena bekas wudhu." Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa pada setiap sudut telaga akan berdiri Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang membantu beliau melayani kaum mukmin yang akan minum di telaga itu. Telaga yang luar biasa, keindahannya, kejernihan airnya, dan semerbak aromanya ini sejak dahulu sudah ada, sudah tercipta. Nabi sendiri yang mengabarkan kepada kita. Demi Allah, sungguh aku telah melihat haudku sekarang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Meski disediakan khusus untuk umat Muhammad SAW, namun ada beberapa orang dari umat Nabi SAW yang tidak bisa mendatangi telaga, apalagi menikmati kesegaran airnya. Mereka seolah dihalangi hingga tersesat tidak menemukannya. Namun begitu, Nabi SAW telah berusaha memanggilnya agar mendatangi telaga. Umatku, umatku. Beliau berharap agar mereka bisa turut mendatangi telaga, hingga beliau mendapatkan jawaban dari malaikat mengapa mereka tidak bisa mendatangi telaga. Pemandangan menyedihkan ini disebutkan Rasul SAW dalam sabdanya, "Akulah yang pertama kali mendatangi haud. Siapa yang menuju kepadaku akan minum, dan siapa yang minum niscaya tidak akan haus selamanya. Sungguh akan ada beberapa kaum yang mendatangiku dan aku mengenalnya, dan mereka juga mengenalku. Kemudian antara aku dan mereka dihalangi. Aku pun mengatakan, mereka umatku. Kemudian disampaikan kepadaku, kamu tidak tahu apa yang telah mereka buat sepeninggalmu. Lalu aku menimpali, enyahlah, enyahlah orang yang mengubah agama sepeninggalku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata orang-orang yang kelak dijauhkan dari telaga Nabi SAW ini adalah orang-orang yang amal dan akidahnya menyimpang. Mereka terusir dari telaga karena dulu ketika di dunia mereka tidak menjadikan tuntunan Rasul SAW sebagai sumber agama, sehingga di akhirat mereka tidak bisa menikmati air telaga beliau yang berkah. Namun ada beberapa orang dari umat Nabi SAW yang tidak bisa mendatangi telaga, apalagi menikmati kesegaran airnya. Mereka seolah dihalangi hingga tersesat tidak menemukannya. Namun begitu, Nabi SAW telah berusaha memanggilnya agar mendatangi telaga. Umatku, umatku. Beliau berharap agar mereka bisa turut mendatangi telaga, hingga beliau mendapatkan jawaban dari malaikat mengapa mereka tidak bisa mendatangi telaga. Pemandangan menyedihkan ini disebutkan Rasul SAW dalam sabdanya, "Akulah yang pertama kali mendatangi haud. Siapa yang menuju kepadaku akan minum, dan siapa yang minum niscaya tidak akan haus selamanya. Sungguh akan ada beberapa kaum yang mendatangiku dan aku mengenalnya, dan mereka juga mengenalku. Kemudian antara aku dan mereka dihalangi. Aku pun mengatakan, mereka umatku. Kemudian disampaikan kepadaku, kamu tidak tahu apa yang telah mereka buat sepeninggalmu. Lalu aku menimpali, enyahlah, enyahlah orang yang mengubah agama sepeninggalku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata orang-orang yang kelak dijauhkan dari telaga Nabi SAW ini adalah orang-orang yang amal dan akidahnya menyimpang. Mereka terusir dari telaga karena dulu ketika di dunia mereka tidak menjadikan tuntunan Rasul SAW sebagai sumber agama, sehingga di akhirat mereka tidak bisa menikmati air telaga beliau yang berkah.